Kamu tidak bisa berubah jika frekuensimu tidak kau ubah. Begitu kata-kata yang terlintas di kepala Vika. Vika sedang duduk sendirian di tepi jendela, memandangi hujan yang jatuh tanpa suara. Dulu ia selalu berpikir perubahan itu soal keberanian mengambil keputusan besar. Pindah kota, ganti pekerjaan, meninggalkan orang, memulai hidup baru. Itu ia menunggu momen dramatis seperti dalam film, di mana hidup tiba-tiba berbelok tajam. Tapi bertahun-tahun berlalu dan tak ada yang benar-benar berubah. Ia masih bangun dengan rasa berat yang sama. Masih menjalani hari seperti mesin yang diprogram rutinitas. Masih mengeluh tentang hidup yang begitu-begitu saja. Sampai suatu malam, seorang teman datang dan berkata kepadanya, "Bukan hidupmu yang stagnan, frekuensimu yang tidak pernah kamu geser." Kalimat itu kemudian mengganggu pikirannya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia tak sadari. Cara ia berbicara pada dirinya sendiri yang selalu merendahkan, lingkaran pertemanan yang penuh keluhan, kebiasaan mengisi hari dengan distraksi yang membuatnya mati rasa. Vika sadar, selama ini ia hidup di gelombang yang sama, gelombang keraguan, gelombang takut gagal, gelombang menunda-nunda. Perubahan tidak datang karena ia masih menyiarkan sinyal lama. Maka ia mulai berpikir dan mulai mengubahnya perlahan. Ia bangun lebih pagi, bukan untuk produktif, tetapi untuk belajar tenang. Ia mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi. Ia memilih percakapan yang membangun, bukan yang sekedar mengeluh. Ia mengganti suara di kepalanya. Dari aku tidak bisa menjadi aku sedang belajar. Awalnya tidak ada terasa perbedaan. Tidak ada keajaiban yang instan. Namun seiring waktu, hidupnya mulai bergerak seperti radio yang diputar pelan dari frekuensi statis menuju suara yang jernih. Kesempatan yang dulu tak terlihat kini muncul. Orang-orang baru datang dengan energi berbeda. Keberanian tumbuh tanpa dipaksa. Suatu hari, Vika menyadari sesuatu yang sederhana, yaitu hidup tidak berubah karena kita tidak memaksanya untuk berubah. Hidup berubah karena kita mengubah getaran yang kita pancarkan setiap hari. Sebab dunia selalu merespon sinyal yang kita kirimkan. Dan ketika frekuensinya naik, hidup akan menyesuaikan tanpa perlu dikejar-kejar mati-matian. Dia akan menyesuaikan apa yang sudah
vikarubah, yaitu frekuensi hidupnya. Jadi narasi yang saya ungkapkan ini, ya, ini merupakan satu contoh yang sebetulnya selaras dengan ajaran dalam serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu yang menekankan bahwa perubahan hidup berawal dari olah batin. Dalam kasepuhan Sastra Jendra, frekuensi bisa dipahami sebagai getaran rasa, kesadaran diri ketika batin disucikan, pikiran dijernihkan, kebencian dihilangkan, kebosanan mulai diluruskan, maka realitas di luar akan ikut berubah. Intinya ya, bukan dunia yang pertama kali harus dirubah, melainkan rasa di dalam diri. Dari situlah harmoni hidup akan mengikuti. Sanes jagat ingkang kedah dipun owahi, nanging rasa kang wonten ing saklebeting diri dipun owahi. Saking riku karaharjan lan karukunaning gesang badhe tumut ngalajeng. Jadi realitas akan ikut berubah. Salam budaya, rahayu sagung dumadi.